Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi kita di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Alhamdulillah, kita saat ini sudah ada di penghujung Ramadan. Bagaimana kabar amal kalian? Apakah di bulan Ramadan ini amalan-amalan yang sudah kalian lakukan itu sudah maksimal? Nah, apapun itu, semoga pada Ramadan yang akan datang kita bisa memperbaikinya dan memaksimalkan amalan-amalan di bulan suci itu. Dan semoga Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum bacaan, tafhim, dan tarki. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Nah, sebelumnya, apakah di sini ada yang tahu? Di dalam Al-Quran itu, apakah ada ayat yang membahas tentang memakan makanan dan minuman yang halal serta bergizi? Ada nggak ya? Ya, dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang membahas tentang makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Salah satunya pada Quran Surah An-Nahl ayat 114. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang Quran Surah An-Nahl ayat 114 ini. Nah, nanti kita akan membaca bersama-sama ayatnya, lalu kita juga akan memahami arti perkatanya. Dan kita juga akan belajar tentang apa sih isi kandungan dari Quran Surah An-Nahl ini. Nah, Quran Surah An-Nahl ayat 114. Bunyinya, yuk kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, arti secara keseluruhan yaitu maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, Quran Surah An-Nahl ini secara keseluruhan mengandung pesan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakan makanan yang halal lagi baik
serta mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar kita lebih mudah dalam mengingat ayat-ayat ini dan lebih mudah mengingat arti dari ayat ini, maka kita harus memahami maknanya per kata. Yuk, coba kita pelajari bareng-bareng ya. Kita baca per katanya. Nah, kata yang pertama tadi yaitu fakulu. Nah, fakulu ini memiliki arti maka makanlah. Mimma, dari apa? Rozakokumu, yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Fakulu, maka makanlah. Mimma, dari apa? Rozakokumu, yang telah direzekikan kepada kalian. Allahu, oleh Allah, halalan, yang halal. Thayyiban, yang baik. Washkuru, dan bersyukurlah kalian. Nikmata, terhadap nikmat. Allahi, Allah. In, jika. Kuntum, kalian adalah. Iyahu, kepadanya. Ta'buduna, kalian menyembah. Nah, itu tadi makna perkata dari Quran Surah An-Nahl ayat 114. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kita sebagai manusia harus berhati-hati dan selektif dalam memakan dan meminum makanan yang halal itu. Nah, banyak makanan dan minuman yang kita temui saat ini. Baik dalam kemasannya yang menarik, kemudian bentuknya yang lucu-lucu. Nah, tapi kita juga harus selektif dan mengetahui apakah makanan itu halal dan baik atau tidak. Nah, berdasarkan ayat ini, makanan itu bukan sekedar halal, tapi harus yang baik. Nah, yang halal lagi thayyib. Yang sering kita dengar halalan thayyiban. Nah, apa sih makanan yang halal itu? Nah, makanan halal itu bisa dikatakan halal ditinjau dari 3 hal. Yang pertama, halal dari segi zatnya. Kemudian, halal dari proses mengolahnya. Kemudian, halal dari cara mendapatkannya. Nah, kemudian makanan yang baik atau thayyib itu adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Nah, itu definisi dari makanan yang halal lagi thayyib atau halalan thayyiban. Nah, itu tadi adalah gambaran secara umum tentang isi dari Quran Surah An-Nahl ayat 114. Kemudian kita belajar tentang isi kandungannya. Isi kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 114 itu, yang pertama, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Kemudian, yang kedua, makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaklah memenuhi 2 kriteria, yakni halal dan thayyib. Kemudian, yang ketiga, makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian,
Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di muka bumi ini. Yang berikutnya, isi kandungan surah An-Nahl ini yaitu syukur merupakan bukti implementasi dari tauhid. Dan yang terakhir yaitu mengesahkan Allah, menyembah dan beribadah hanya kepada Allah merupakan pokok utama ajaran Islam. Nah, itu tadi penjelasan dari isi kandungan Quran surah An-Nahl ayat 114. Nah, dari belajar tentang makna atau kandungan dari Quran surah An-Nahl ayat 114 ini, kita harus lebih hati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Baik itu yang kelihatannya menarik dari segi penampilan ataupun yang lainnya. Karena dengan berhati-hati kita akan terhindar dari makanan yang haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka tubuh kita akan menjadi sehat, kemudian ibadah semakin rajin dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa terhindar dari makanan dan minuman yang haram dan tidak baik. Nah, itu tadi yang dapat Bu Elma sampaikan. Sampai bertemu kita di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pertemuan selanjutnya. Silahkan nanti kalian pelajari lagi lebih dalam di buku paket kalian masing-masing. Nah, bagi kalian yang belum melengkapi tugasnya, Bu Elma mohon dengan sangat segera kalian lengkapi. Apalagi tugas yang terakhir kemarin, masih banyak yang belum mengumpulkan. Nah, tugas minggu ini silahkan kalian lengkapi semua kekurangan-kekurangan tugas dari pertama hingga terakhir ini, atau dari pertemuan setelah PTS sampai terakhir ini. Dan Bu Elma harap minggu ini semua nilai sudah lengkap, tidak ada yang kosong. Karena akhir Mei nanti kalian sudah PAT, penilaian akhir tahun. Nah, kalau kalian tidak melengkapi pada minggu ini, dengan berat hati, Bu Elma mohon maaf, nilai kalian akan Bu Elma nilai 0. Nah, oleh karena itu, silahkan mohon kesadarannya karena kalian yang butuh, bukan Bu Elma yang butuh. Ya, silahkan kalian lengkapi kekurangan-kekurangan tugasnya. Mungkin itu saja. Besok kita sambung lagi materi ini dan tugas-tugas yang lainnya. Untuk kesempatan ini, untuk pembelajaran kali ini mungkin hanya ini saja. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bu Elma. Bu Elma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.